Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan kitab Al-Fawaid karangan Syekhul Islam Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada faedah yang ke-28. Beliau Syekh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala membawakan sebuah faslun sifatullahi fil Quran. Fasal tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Dalam fasal ini Syekh menjelaskan kepada kita semuanya tentang bagaimana ketika seseorang telah mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka akan melahirkan bentuk-bentuk keimanan, bentuk-bentuk amal, perbuatan, ucapan dan amalan-amalan hati yang baik, yang semuanya merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad tajallallahu fihi li'ibadihi bisifatihi. Di dalam Al-Quran tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan diri melalui sifat-sifatnya kepada para hambanya. Fataratan yatajalla fi jilbabil haibati wal azmati wal jalali. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beberapa ayat Allah menampakkan diri kepada hamba-hambanya di dalam jilbab atau balutan, kehormatan, kemudian keagungan dan juga kemuliaannya. Fatahda'ul a'naku, dengan sifat-sifat tersebut leher-leher atau kepala hamba akan menjadi tunduk. Watang kasirun nufusu, jiwanya akan luluh. Watahsya'ul aswatu, suaranya akan keluh, tidak akan sanggup berbicara. Wa yadhubul kibru, dan kesombongan seorang hamba itu akan sirna kama yadhubul milhu fil ma'i, sebagaimana sirnanya garam yang larut di dalam air. Wa taratan yatajalla fi sifatil jamali wal kamali. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran, Allah menampakkan diri kepada hamba-hambanya fi sifatil jamali wal kamal, dalam sifat-sifat keindahan dan kesempurnaan. Wa huwa kamalul asma'i wa jamalus sifati, yakni kesempurnaan seluruh nama-namanya yang maha indah, wa jamalus sifat, dan keindahan semua sifat-sifatnya, wa jamalul af'al, demikian pula keindahan segala perbuatan-perbuatannya, ad-dallu ala kamalidz dzati, yang kesemuanya itu menunjukkan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau melanjutkan, fayastanfadu hubbuhu min qalbil abdi quwwatal hubbi kullaha.
Kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan semua kekuatan cinta seorang hamba kepada selain Allah. Bihasbi ma arafahu min sifati jamalihi wa nu'uti kamalihi. Semakin dalam seorang hamba mengenal keindahan dan juga kesempurnaan sifat Allah, fayusbihu fuadu abdihi farigon illa min mahabbatihi, maka akan semakin besar pula kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza arada minhul ghair ay yu'alliqa tilkal mahabbati bihi aba qalbuhu wa ahsya'uhu dzalika kullal iba. Apabila ada cinta lain yang akan menghampiri kecintaan hamba kepada Allah tersebut dan hendak mengikat atau membagikan cintanya tersebut antara Allah dengan selainnya, maka niscaya hati dan segala isi dari hamba tersebut akan menolaknya dengan sekuat-kuatnya. Kama kila, hal ini sebagaimana pernah diungkapkan dalam sebuah syair, yuradu minal qalbi nisyanukum, diharapkan hati itu akan melupakan dirimu. Wa ta'bat tiba'u 'alan nakili, namun tabiatnya tidak mau atau enggan beranjak meninggalkan dirimu. Fatabqal mahabbatu lahu tab'an la takallufan. Jika sudah demikian, rasa cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin dalam atau begitu dalamnya rasa cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kecintaan tersebut akan menjadi tabiat dia, bukan lagi sesuatu yang dipaksakan. La takallufan, bukan sesuatu yang dipaksakan. Wa idza tajalla bi sifatir rahmati wal birri wal lutfi wal ihsani. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan diri kepada hamba-hambanya dengan sifat-sifat rahmat, kasih sayang, kebajikan, kelembutan dan kebaikan, imba'atsat quwwatur raja'i minal abdi, maka akan bangkitlah kekuatan harapan dari seorang hamba, wambasata amaluhu, dan akan terbentanglah amal, cita-cita atau impian dia, wa qawiya tama'uhu wasara ila rabbih. Dengan itu semuanya bertambahlah keinginannya berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahadar raja yahdu rikaba sayrihi, dan dengan harapan itu pula ia berjalan menuju kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seorang hamba betul-betul mengetahui sifat-sifat Allah, apalagi sifat kasih sayang, kebajikan, kelembutan dan kebaikan, maka seorang hamba akan bangkit harapan dia, impiannya akan terbentang dan bertambah inginnya dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh harapan dia. Wa kullama qawiyar raja'u jadda fil amali. Setiap kali harapan seorang hamba itu menguat, maka hamba tersebut akan semakin giat dalam beramal soleh. Kama annal badira kullama qawa tama'u fil maghli ghallaqa ardahu bil budri. Layaknya seorang yang sedang menanam benih, seperti seorang petani, dia menaburkan benih, semakin besar harapan dia untuk bisa memanen, maka tentu ia akan menaburkan benih-benih tersebut ke tanah garapan yang dia miliki. Wa idza dha'ifa raja'uhu aw dha'afa raja'uhu qasura fil budri. Akan tetapi jika harapannya untuk panen itu melemah, maka dia akan menaburkan sedikit dari
benih yang dia taburkan. Karena dia tidak ada harapan untuk memanen, maka dia gak semangat untuk menaburkan benih di dalam tanah garapannya tersebut. Wa idza tajalla bi sifatil adli wal intiqami wal ghadabi was sukhti wal uqubati. Dan apabila Allah menampakkan diri kepada hambanya dengan sifat-sifat keadilannya, kemudian menghukumnya, murka, rasa benci, dan memberikan balasannya, in qama'at an-nafsu al-amarah, maka nafsu amarah seorang hamba akan menjadi terkekang. Wa batalat au dha'ufat qawwaha minasyahwati wal ghadabi. Demikian pula akan hilang, akan melemahlah syahwat dan emosinya. Wal lahwi wal la'bi, akan hilang senda gurau dan sikap main-mainnya. Wal hirsi ala al muharramati, demikian pula akan hilang keinginannya untuk berbuat sesuatu yang diharamkan. Wang qabadat a'natu ru'unatiha, terkendali pula segala gerak-gerik dari hamba tersebut. Fa ahdaratil matiyata haddaha minal khawfi wal khasyati wal hadri, setelah itu datanglah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ketakutan berdasarkan ilmunya, dan juga akan meningkat kewaspadaannya terhadap perbuatan-perbuatan yang haram atau kemaksiatan. Wa idza tajalla bi sifatil amri wan nahyi wal ahdi wal wasiyati, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya kepada hamba-hambanya dengan sifat memberikan perintah, larangan, janji, dan wasiat, wa irsalir rusuli wa inzalil kutubi wa syar'is syara'i, mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab suci, menetapkan syariat, imba'atsat minha quwwatul imtithali, maka akan timbullah kekuatan dalam diri hamba tersebut untuk melaksanakan perintah-perintah Allah tersebut, wat tanfidhi li awamirihi wat tablighi laha wat tawasi biha, dia akan bersemangat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, menyampaikan perintah-perintah tersebut atau berdakwah. Demikian pula dia akan saling memberikan nasihat antara manusia, wa dzakkaraha wa tadzakkaraha, bahkan dia selalu mengingat atau mengingatkan orang lain, wa tasdiqi bil khabari wal imtithali lit talabi wal ijtinabi lin nahyi, dia akan senantiasa membenarkan kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan larangan-larangannya. Wa idza tajalla bi sifatis sam'i wal basari wal ilmi, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan diri dengan sifat maha mendengar, maha melihat, maha berilmu, mengetahui segala sesuatu, imba'atsat minal abdi quwwatal haya'i, maka akan muncullah rasa malu yang sangat besar dari seorang hamba. Fayastahyi min rabbih, maka hamba tersebut akan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyarahu ala ma yakrah, ketika Allah melihatnya dalam keadaan yang dibencinya, au yasma'u minhu ma yakrah, atau Allah mendengar darinya sesuatu yang dibencinya, au yakhfa fi sarirati ma yamkutuhu alaihi, atau hamba tersebut menyembunyikan di dalam dirinya sesuatu yang membuat Allah murka kepada dirinya. Fatabqa harakatuhu wa aqwaluhu wa khawatiruhu mawzunatun bimizani syar'i. Dengan rasa malu tersebut, rasa malu yang besar tersebut, semua hamba tersebut, dengan rasa malu yang besar tersebut, hamba tersebut akan selalu
mengukur semua gerakan-gerakan dia, perbuatan dia, ucapan-ucapan dia, dan segala isi hatinya dengan ukuran atau timbangan syariat. Ghaira muhmalatin wala mursalatin tahta hukmi tabi'iyyati wal hawa. Dia tidak membiarkan perbuatan-perbuatannya, ucapan-ucapannya atau isi hatinya tersebut mengalir bebas tanpa aturan dengan mengikuti kehendak naluri dan hawa nafsunya. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya melanjutkan wa idza tajalla bi sifatil kifayati wal hasbi wal qiyami bi masalihil ibadi. Maka tatkala Allah menampakkan diri kepada hambanya dengan sifat maha mencukupi para hambanya, ya, mencukupkan keperluan mereka, kemudian mengurusi kemaslahatan mereka, wasawwaqa arzaqahum ilaihim, Allah membagi-bagi rezeki kepada mereka, wa dafa'a al-masaiba anhum, Allah mencegah musibah mengenai mereka, wa nasruhu li awliyaihi wa nasarahu li awliyaihi, Allah menolong para wali-wali atau para pembela-pembelanya, para kekasihnya, wa himayatuhu lahum wa ma'iyyatuhul khassatu lahum, bahkan Allah melindungi mereka serta menyertai mereka, membersama mereka secara khusus, yakni dengan melindungi mereka, menolong mereka. Imba'atsat minal abdi quwwatat tawakkuli alaihi, maka akan timbul pada diri hamba tersebut kekuatan untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, wat tafwidha ilaihi, senantiasa berserah diri kepadanya, waridha bihi fi kulli ma yujrihi ala abdihi, maka dia akan senantiasa ridha kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang telah Allah jalankan kepada dirinya, wa yuqimuhu fihi mimma yarda bihi subhanahu wa ta'ala, dan hamba tersebut akan melaksanakan apa-apa yang merupakan perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wat tawakkulu ma'nan yaltaimu min ilmil abdi bi kifayatillahi wa husni ikhtiyarihi li abdihi wa thiqatihi bihi wa ridahu bima yaf'aluhu bihi wa yakhtaruhu lahu. Tawakal sendiri menunjukkan ilmu atau pengetahuan seorang hamba bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi dia. Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan pilihan yang sangat bagus untuknya, pilihan yang terbaik untuknya. Dia yakin betul kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ridha terhadap apa-apa yang Allah perbuat dan tetapkan untuk dirinya. Wa idza tajalla bi sifatil azzi wal kibriyai, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri kepada hambanya dengan sifat al-izzi wal kibriya, keperkasaan dan kemuliaan, a'tat nafsuhul mutmainnah ma wasalat ilaihi minadz-dzulli li'uzmatihi, maka tentu jiwa yang tenang dalam diri seorang hamba tersebut akan merasa menjadi suatu yang sangat hina, akan merasa terhina karena berada di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala, wal inkisari li'izzatihi, akan tidak berdaya di hadapan keagungan Allah, wal khudu'i likibriyaihi, akan tunduk di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa khusyu'ul qalbi wal jawarihi lahu, akhirnya hati dan seluruh anggota badannya menjadi khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fata'luhu as-sakinatu wal waqaru fi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi wa simatihi, maka
akan senantiasa menyelimuti hamba tersebut ketenangan, ketenteraman pada hatinya, pada lisannya, pada anggota badannya dan penampilan dia. Wa yadhhabu taishuhu wa quwwatuhu wa hiddatuhu, sehingga akan hilang keangkuhan seorang hamba tersebut, kesombongan dia dan juga kekerasan hatinya. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai sini dulu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita sambung pada faedah berikutnya. Insyaallah taala kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.